Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, saya Riri Ardia Febriani dari kelas Meteorologi 7 TB. Saya akan mencoba untuk mereview jurnal tentang identifikasi fenomena MCC di Selat Karimata yang ditulis oleh Estri Diniati, Yosafat Doni Haryanto, jurusan Meteorologi STMKG. Outline-nya adalah sebagai berikut. Pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sebagai pendahuluan, yaitu Indonesia berada di wilayah ekuator dengan potensi cuaca ekstrim. Wilayah Indonesia yang dominan ditumbuhi fenomena MCC meliputi Samudra Hindia bagian barat, Pulau Sumatera, Pulau Papua, Samudra Pasifik bagian barat, Papua bagian utara, Pulau Kalimantan, dan Samudra Hindia bagian utara Australia. Menurut Saragih, tahun 2019. Berdasarkan MEDOX tahun 1980, kriteria MCC yaitu luas inti awan lebih dari atau sama dengan 50.000 km persegi, luas selimut awan lebih dari atau sama dengan 100.000 km persegi, suhu puncak awan kurang dari atau sama dengan minus 52 derajat Celcius, dan bertahan selama lebih dari atau sama dengan 6 jam. Kemudian terjadi banjir di wilayah Pontianak dan Kabupaten Ketapang pada tanggal 19 hingga 22 September 2020. Dari studi kasus tersebut, penelitian ini mengidentifikasi fenomena MCC yang terjadi di Selat Karimata yang menyebabkan banjir di wilayah Pontianak dan Kabupaten Ketapang. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian berada di Selat Karimata. Kemudian data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data satelit Himawari 8, kanal IR1, kemudian radar cuaca produksi MAX, dan data curah hujan AWSDG Stasiun Meteorologi Pontianak. Kemudian metode penelitian yaitu statistik deskriptif. Yang pertama, data satelit diolah dengan aplikasi MATLAB dengan algoritma yang telah disesuaikan dengan kriteria MCC. Kemudian diperoleh hasil identifikasi dari MCC. Yang kedua yaitu data radar cuaca yang digunakan produksi MAX untuk mengetahui reflektivitas awan saat peristiwa MCC. Kemudian data satelit Himawari 8 yang juga diolah dengan aplikasi GRADS untuk memperoleh tampilan sebaran awan. Kemudian yang keempat, data curah hujan yang diolah dengan Microsoft Excel untuk menjadi tampilan grafik. Hasil pengolahan data satelit Himawari 8 dengan MATLAB pada MCC tanggal 19 September 2020, di sekitar Selat Karimata terdeteksi fenomena MCC mulai tumbuh pada pukul 8 dengan luasan inti awan yaitu 48.850. Kemudian luasan selimut awannya 93.605 km persegi, serta eksentrisitas inti sebesar 0,86, di mana luasan inti awan dan luasan selimut awan memang belum memenuhi kriteria MCC. Selanjutnya, awan semakin meluas hingga MCC terdeteksi pada fase matang dimulai pukul 9 UTC. Dengan luasan inti awan yaitu 61.536 km persegi, kemudian luasan selimut awan 151.839 km persegi, serta eksentrisitas inti awan sebesar 0,96. Kondisi MCC paling puncak terjadi pada pukul 13 UTC dengan luasan inti yaitu 106.148 km persegi dan luasan selimut awan yaitu 251.629 km persegi, serta eksentrisitas inti awan yaitu sebesar 0,977. Dan kondisi ini bertahan selama kurang lebih 7 jam dan mulai meluruh pada pukul 19. Di mana nilai luasan dan eksentrisitas memang mulai mengalami penurunan. Citra satelit Himawari 8 mulai mendeteksi adanya pertumbuhan awan yang luas pada sekitar wilayah perairan Kalimantan Barat dimulai pada pukul 8 UTC.
Pada fase ini dimulai dengan terbentuknya awan dengan eksentrisitas inti 0,85 dan luasan inti awan 48.850 km persegi serta luasan selimut 93.605 km persegi. Kemudian pada jam-jam berikutnya luasan inti dan selimut terus bertambah hingga mencapai nilai lebih dari 50.000 km persegi untuk luasan inti dan 100.000 km persegi untuk luasan selimut. Kemudian MCC mengalami fase matang dimulai pada pukul 9 UTC yang ditandai dengan inti yang semakin jelas dan membesar dengan suhu mencapai lebih dari minus 80 derajat Celcius dan kondisi puncak terjadi pada pukul 13 UTC di mana inti meluas paling maksimal dengan ukuran 106.148 km persegi. Kondisi matang ini berlangsung hingga pukul 19 UTC atau sekitar 9 jam. Awan MCC mulai mengalami fase meluruh dimulai pada pukul 19 UTC di mana inti dan selimut awan mulai meluruh saat mendekati Pulau Sumatera. Pada pukul 19 UTC ini, nilai luasan inti telah kurang dari 50.000 km persegi. Meskipun telah meluruh, awan MCC tersebut masih cenderung membentuk awan konvektif dengan suhu puncak mencapai minus 80 derajat Celcius menuju Selat Sunda dan Banten. Analisis pertumbuhan awan berdasarkan citra radar fase matang pada tanggal 19 September 2020. Pada pukul 9 sampai dengan 16 UTC diperoleh reflektivitas sebesar 5 hingga 45 dBz. Menurut BMKG, reflektivitas 25 hingga 35 dBz atau warna hijau itu menunjukkan adanya potensi hujan ringan, sementara 35 hingga 45 dBz atau warna kuning menunjukkan adanya potensi hujan sedang, serta 45 hingga 55 dBz, warna jingga hingga merah, menunjukkan potensi hujan lebat. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah Pontianak dan sekitarnya mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Awan MCC pada fase matang kurang terlihat jelas pada citra radar. Hal ini disebabkan karena posisi awan berada pada lautan yang berada di luar jangkauan radar atau lebih dari 200 km. Kemudian hasil pengolahan data satelit Himawari 8 dengan MATLAB pada MCC tanggal 20 September 2020. Di sekitar Selat Karimata, awan mulai tumbuh pada pukul 15 UTC dengan luasan inti yaitu 48.486 km persegi, luasan selimut yaitu 127.862 km persegi, serta eksentrisitas inti sebesar 0,77. Selanjutnya, awan terus tumbuh hingga mengalami fase matang dimulai pukul 16 UTC, yaitu luasan intinya 68.791 km persegi, luasan selimutnya 144.520 km persegi, serta eksentrisitas inti awannya sebesar 0,91. Pada pukul 20 UTC, MCC mulai mengalami fase paling puncak, yaitu terjadi dengan luasan inti awan mencapai 106.513 km persegi, luasan selimut 202.759 km persegi, serta eksentrisitas inti awan sebesar 0,78. Kondisi awan yang matang ini bertahan hingga 7 jam, kemudian mulai meluruh pada pukul 1 UTC, tanggal 21 September 2020, di mana pada nilai luasan dan eksentrisitas mulai menunjukkan penurunan. Kemudian analisis pertumbuhan awan berdasarkan citra satelit Himawari 8 pada tanggal 20 September 2020. MCC mulai tumbuh di sekitar Kalimantan Barat pada pukul 10 UTC. Fase pertumbuhan ini ditandai dengan adanya pumpunan awan yang menyatu dan membentuk satu inti. Pada pukul 15 UTC, inti mulai tumbuh dengan luasan awan sekitar
eh, 48.486 kilometer persegi dengan luasan selimut sekitar 127.862 kilometer persegi. Fase matang ini terjadi pada pukul 16 hingga 23 UTC, di mana pada fase ini luasan inti MCC mulai meluas dengan suhu puncak awan mencapai minus 80 derajat Celcius. Puncak dari fase matang terjadi pada pukul 20 dengan luasan inti mencapai 106.513 kilometer persegi dan luasan selimut mencapai 202.759 kilometer persegi. Kemudian pada pukul 22 UTC, awan MCC mulai memisah mendekati Pulau Sumatera dan nilai luasan inti mulai menurun. Keesokan harinya pada pukul 00 UTC, awan MCC semakin memisah dan menandakan terjadinya fase meluruh. Pada fase ini, luasan inti telah kurang dari 50.000 kilometer persegi saat mendekati Pulau Sumatera. Analisis pertumbuhan awan berdasarkan citra radar fase matang tanggal 20 September 2020. Berdasarkan citra radar tanggal 20 September 2020 menunjukkan saat fase matang diperoleh reflektivitas berkisar antara 5 hingga 45 dBz. Pada pukul 16 hingga 18 UTC, awan MCC pada fase matang terlihat menutupi wilayah Pontianak dan sekitarnya, terutama wilayah sebelah selatan. Awan ini Awan ini menunjukkan reflektivitas dominan sekitar 25 hingga 35 dBz atau warna hijau, di mana hal ini menunjukkan adanya potensi hujan sedang pada wilayah tersebut. Selanjutnya pada pukul 19 hingga 23 UTC pada satelit awan MCC mulai bergeser di perairan Selat Karimata, di mana wilayah tersebut berada di luar jangkauan radar atau lebih dari 200 km, sehingga awan MCC tidak terlihat jelas pada radar cuaca. Berdasarkan analisis fase MCC menunjukkan bahwa pada saat MCC mengalami fase matang tanggal 19 September 2020 pukul 19 hingga pukul 9 hingga 14 UTC, terdapat wilayah sebagian pesisir Kalimantan Barat yang tertutupi awan. Gambar ini menunjukkan pada pukul 10 hingga pukul 14 pada AWSDG Stasiun Meteorologi Pontianak tercatat curah hujan mencapai 43,4 mm per jam, yang dapat dikategorikan sebagai hujan sangat lebat. Selanjutnya saat fase matang MCC tanggal 20 September 2020 juga menunjukkan adanya tutupan awan pada wilayah di sekitar pesisir Kalimantan Barat. Hal ini juga bersesuaian dengan grafik curah hujan pada pukul 10 hingga 19 UTC, di mana curah hujan mencapai 30,4 mm per jam dan dapat dikategorikan sebagai hujan sangat lebat. Berdasarkan studi kasus di atas, dapat diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tanggal 19 hingga 20 September 2020 telah terjadi fenomena MCC di wilayah Selat Karimata. Yang kedua, pada tanggal 19 September, MCC teridentifikasi pada pukul 9 hingga 18 UTC. Selanjutnya, tanggal 20 September 2020, MCC teridentifikasi pada pukul 16 hingga 23 UTC. Yang ketiga, pada saat peristiwa MCC, Pontianak dan sekitarnya mengalami hujan ekstrim yang tercatat pada AWSDG Stasiun Meteorologi Pontianak dengan curah hujan mencapai 43,4 mm per jam, di mana hal ini menyebabkan bencana banjir akibat curah hujan yang tinggi. Studi kasus tersebut diambil dari link jurnal sebagai berikut. Berikut adalah daftar pustaka yang diambil dari jurnal tersebut. Demikian penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.